Shalom, selamat jumpa untuk kita semua pada program Bible Study. Hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Saya bersama saudara Dempsey Jura, seorang pengajar dan juga seorang hamba Tuhan yang berkecimpung di dalam dunia pelayanan Kristen. Di dalam hidup ini, kita seringkali menemukan banyak kendala, tapi juga kita memiliki banyak kesempatan. Oleh karena itu, dengan mempelajari firman Tuhan, saya berharap kita menemukan banyak hal di dalamnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum lebih lanjut kita membahas tentang tema yang akan kita pelajari bersama, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami ingin sekali merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam kegiatan Bible Study ini. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti, bisa memahami dengan baik, dan biarlah Roh Kudus menguatkan kami untuk hidup di dalam ketaatan dan menjalani firman sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Pemirsa CGN TV yang diberkati Tuhan, pada saat ini kita akan belajar bersama tentang perjalanan misi ketiga Rasul Paulus. Di situ kita akan melihat hal-hal apa yang dikerjakan Rasul Paulus dan apa-apa yang dinyatakan oleh Yesus Kristus di dalam pekerjaannya melalui hamba yang luar biasa ini. Kiranya di dalam pembelajaran kita saat ini akan menuntun kita pada pengetahuan yang dalam tentang karya Allah bagi dunia melalui gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam memahami perjalanan misi yang ketiga ini, pada umumnya dibagi di dalam dua hal yang penting, yaitu ketika perjalanan Rasul Paulus ke Efesus dan kembalinya Rasul Paulus dalam pelayanan di Efesus dan perjalanan dia ke Makedonia. Di dalam perjalanan yang ketiga ini sangat terlihat bagaimana karya Tuhan yang begitu dahsyat ada di dalam pelayanan Rasul Paulus dan gereja yang ia kunjungi. Karya-karya Tuhan yang besar, luar biasa dinyatakan. Bagaimana Allah berkarya di dalam pekerjaannya yang menunjukkan kepada dunia tentang campur tangan Tuhan ini. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tidak diragukan lagi bahwa kitab Kisah Para Rasul ditulis oleh seorang tabib yang bernama Lukas. Yang tentunya kitab Lukas adalah karya yang pertama. Dan kitab Kisah Para Rasul ini ditulis untuk menggambarkan bagaimana perkembangan gereja mula-mula dari ciri awal sampai kepada penyeberangan Injil ke Eropa yang oleh para ahli disitulah disebut ujung bumi. Yaitu ketika Yesus Kristus memberikan tugas amanat agung kepada gereja untuk menjadi saksi dan pemberitaan Injil sampai ke ujung bumi. Setidaknya, Rasul Paulus telah menunjukkan kepada gereja sampai hari ini bahwa Injil sifatnya universal, tapi juga Injil sifatnya lintas berbagai tempat. Saudara-saudara, ketika Injil disampaikan, maka ada maksud Tuhan kepada manusia yang menerimanya. Itulah sebabnya kitab Kisah Para Rasul yang ditulis pada tahun 63 menyatakan penyebaran Injil dan karya Allah melalui kuasa Roh Kudus nyata di dalamnya. Saudara bisa melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang dikerjakan oleh para hamba Tuhan di dalam kisah ini dan juga melihat bagaimana campur tangan Allah secara ajaib melalui mujizat-mujizat dan pertolongan-pertolongannya sangat luar biasa. Dalam memahami kitab Kisah Para Rasul, kita bisa melihat tentang perjalanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Setidaknya ada 3 macam perjalanan yang dilakukannya. Pada perjalanan yang pertama itu diperkirakan pada tahun 46 sampai 49, di mana Paulus dan Barnabas pergi ke Siprus, Antioquia, dan sejumlah tempat lainnya. Pada misi perjalanan yang kedua, Paulus melakukan perjalanan bersama Silas, Timotius, dan Lukas. Mereka pergi ke Filipi, dan disitulah Injil pertama kali masuk ke tanah Eropa
diperkirakan terjadi antara tahun 50 dan 52. Kemudian pada perjalanan misi yang ketiga, yaitu antara tahun 54 sampai 58, itu dimulai dengan kunjungan Rasul Paulus ke Efesus. Dan Bapak Ibu, di kota inilah Paulus menulis sejumlah surat kepada gereja Kristen, seperti Galatia dan Filipi. Pada perjalanan yang ketiga ini, sebagaimana yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 23 sampai pasal 21 ayat 16, terdapat sejumlah peristiwa di dalamnya. Kita lihat pertama adalah bagaimana peristiwa yang terjadi ketika Paulus memasuki kota Efesus dan ia tinggal di kota itu dan melakukan pelayanan bagi gereja Tuhan yang ada di kota itu. Saudara, dalam pelayanan di kota Efesus tidak mudah bagi Rasul Paulus karena ia menghadapi sejumlah tantangan, sejumlah hambatan yang kesemuanya itu sifatnya adalah bagaimana Injil dihambat sedemikian rupa. Pada waktu itu, Rasul Paulus melakukan pelayanan dan kemudian dia menghadapi berbagai macam kesulitan, tekanan demi tekanan, tetapi ada kekuatan dari Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 9 sampai 10 itu jelas sekali perkataannya. Jangan takut, teruslah memberitakan Injil. Kata-kata ini didengar oleh Rasul Paulus dan itu menguatkan hidupnya, mendorong dia, memotivasikan dirinya untuk semakin kuat dan semakin berani di dalam melaksanakan tugas pemberitaan Injil. Apalagi pada waktu itu muncul seorang yang bernama Apolos. Kalau kita mempelajari tentang Apolos, ia adalah seorang yang dikatakan fasih, mahir di dalam studi-studi kitab suci. Dia berasal di dalam keluarga yang terpelajar dan ia memang memahami betul tentang filsafat, tentang budaya, tentang kebenaran kitab yang dia pelajari. Dan di dalam Alkitab dikatakan kehadiran Apolos setidaknya memberi kekuatan dalam pelayanan gereja pada masa itu. Jelas sekali, di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 27 dikatakan apa? Apolos menjadi orang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Jadi, di dalam satu komunitas, kadang-kadang Tuhan menghadirkan orang-orang yang luar biasa seperti Apolos, setidaknya untuk memberi dorongan dan membantu pekerjaan Tuhan, yang semakin hari semakin bertambah berat beban itu dan semakin hari semakin sulit dilakukan jika tidak ada orang-orang yang punya niat dan punya kemampuan seperti Apolos. Jadi Apolos hadir di dalam pelayanan Paulus, paling tidak memberikan kemampuan bagi Paulus, kemampuan bagi gereja untuk mengembangkan diri di dalam pelayanannya. Pada masa pelayanan Rasul Paulus di Efesus, ada hambatan yang paling besar terjadi. Yaitu apa? Ada kuil yang didirikan di kota itu. Orang menyebutnya kuil Artemis. Menurut sejarah, kuil ini dibangun selama 220 tahun lamanya. Dan kuil ini menjadi destinasi wisata spiritual bagi semua orang yang ingin mengunjungi kota Efesus. Dan di kota inilah kuil itu berdiri dengan megah dan menjadi kekaguman bagi banyak orang. Setidaknya ini menjadi pengaruh dan memberi pengaruh buruk bagi gereja. Orang-orang Kristen yang baru saja menjadi Kristen, setidaknya terganggu dengan keberadaan kuil ini. Tetapi bagaimana bisa dihilangkan? Itu adalah kuil yang menjadi ikon kota ini. Yang diperlukan adalah sikap bijaksana, sikap menjaga diri bagi orang Kristen yang ada di kuil itu. Kala itu Artemis disembah oleh seluruh Asia. Kalau saudara perhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 27.
Bahkan ada ungkapan yang cukup mengkagetkan dalam Kisah Para Rasul pasal 19 itu ayat 28 dan 34. Besarlah Artemis, dewa Efesus. Itu sangat jelas dalam kehidupan masyarakat. Ungkapan-ungkapan ini begitu dekat. Dan akhirnya terus mengiang-ngiang dalam kehidupan masyarakat Efesus. Jadi bagaimana orang Kristen yang ada di tempat itu? Dia betul-betul diperhadapkan pada sebuah tantangan nyata di depan matanya. Kalau ia bisa menjaga diri, puji Tuhan. Bagaimana kalau ia jatuh di dalam dosa itu? Wah, sesuatu yang mengerikan terjadi. Namun demikian, Paulus mampu menunjukkan keberhasilan di dalam pelayanannya di Efesus. Ia menghadapi tantangan demi tantangan yang terjadi. Walaupun kisah menyatakan Paulus harus meninggalkan kota itu karena tantangan yang begitu kuat. Setidaknya, selama ada di kota Efesus, Paulus mampu memberikan pengajaran dan memberi pengaruh besar kepada jemaat di Efesus. Saya teringat dengan satu ayat firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Seringkali kita salah mengerti dengan ayat ini. Kata Rasul Paulus di dalam firman Tuhan itu, "Hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu." Apa yang ada dalam benak kita kalau kita membaca teks ini pada masa kini? Seringkali kita pikirkan, oh itu adalah perilaku orang tua, perilaku ayah, perilaku bapak yang tidak adil kepada anak-anaknya. Padahal pada konteks ayat itu tidaklah demikian. Nyata pengaruh daripada kuil Artemis itu memberi dampak besar termasuk kepada para lelaki Kristen di Efesus. Jadi mereka ada di Efesus, mereka beribadah di gereja, tapi rupanya ada beberapa orang yang juga ikut mengunjungi kuil itu. Dan itu dilihat oleh anak-anak mereka. Sehingga anak-anaknya berpikir, buat apa? Menghargai, menghormati ayah yang ternyata menjadi tidak baik kehidupannya. Tidak menjadi contoh. Itulah sebabnya Rasul Paulus menyatakan ayat itu. Jadi luar biasa pengaruh buruk yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, jika Anda tinggal di dalam lingkungan yang tidak baik, perlu diwaspadai, jangan sampai pengaruh yang tidak baik itu masuk dalam kehidupanmu. Setidaknya ini yang diajarkan Rasul Paulus kepada kita semua. Selanjutnya setelah di Efesus, Rasul Paulus datang ke Makedonia. Tentunya ada proses perjalanan, ya. Karena keributan di Efesus, maka Paulus datang ke Makedonia. Ditolak di Efesus, diterima di Makedonia. Di Makedonia dikatakan sangat jelas kehadirannya sebagai pribadi yang menguatkan iman jemaat. Seorang hamba Tuhan harus selalu menjadi berkat bagi komunitasnya. Tempat di mana ia melayani. Walaupun terkadang ada hamba Tuhan yang harus tersingkir dari pelayanannya karena komitmen dan kesetiaan dia pada pemberitaan firman Tuhan. Paulus mengalami itu di Efesus, tapi ia mendapat penguatan ketika mengunjungi Makedonia. Hadir sebagai orang yang menguatkan iman jemaat. Wilayah Makedonia adalah wilayah yang luar biasa. Karena itu daerah-daerah yang memang dikunjungi oleh Rasul Paulus. Kota, wilayah yang sudah sangat maju pada zaman itu. Dan menarik di dalam pelayanan Paulus di kota atau di wilayah Makedonia, ada mujizat yang luar biasa terjadi. Yaitu ketika seorang yang bernama Etikus mengalami kecelakaan dan kemudian dia mati. Dan Paulus melakukan mujizat kebangkitan orang mati. Tentunya ini seizin Tuhan sebagai bentuk daripada kesaksian gereja. Bagaimana campur tangan Tuhan ada melalui karya-karya Tuhan, bahkan mujizat yang besar yang terjadi dalam diri pelayanan, dalam diri setiap hamba Tuhan, dalam diri setiap orang Kristen yang mau mengerjakannya. Di dalam pelayanan di Makedonia, Paulus tidak terus-menerus di Makedonia.
Alkitab mengatakan dia pergi ke Troas, dia juga pergi ke Miletus, bahkan ke Efesus. Paulus meninggalkan jemaat yang dilayaninya untuk pergi ke Yerusalem. Paulus meninggalkan jemaat yang dilayaninya untuk pergi ke tempat yang lain. Ada prinsip, ada waktu bertemu, ada waktu untuk berpisah. Hal inilah yang harus disadari oleh setiap orang percaya. Oleh karena itu, pada saat kita bertemu, pada saat kita bersama-sama, sudah seharusnya kita menjaga persekutuan ini, persekutuan yang indah, supaya ketika waktu itu tiba di mana kita berpisah, kita akan tetap bersama-sama di dalam kenangan. Apa yang menjadi aplikasi keseharian kita melalui pembelajaran kita dalam Bible Study ini? Setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, perlunya seorang Kristen memiliki keberanian untuk memberitakan Injil walaupun ada hambatan yang akan dialaminya. Tadi sudah saya katakan, Rasul Paulus pergi memberitakan Injil walaupun banyak hambatan. Ada hambatan penolakan atas dirinya. Ada hambatan tampilnya kuasa-kuasa kegelapan. Tampilnya kuil-kuil yang menghalangi, bahkan menghambat pekerjaan dia. Belum lagi ada tekanan dan ada aniaya yang ia alami. Semuanya itu tidak bisa lepas di dalam diri setiap orang. Ada hambatan, ada persoalan, ada hal-hal yang bisa saja membuat kita terhambat gerak maju kita. Tetapi perlunya memiliki keberanian hidup dalam diri seseorang, apalagi di dalam pemberitaan Injil. Saya berharap kita memiliki keberanian itu. Saya berharap kita memiliki kemampuan untuk mengatasi hambatan-hambatan itu. Yang kedua, terkadang banyak orang yang kagum dengan sesuatu yang tanpa ia sadari bisa saja membawa kesesatan dalam dirinya. Orang Kristen harus mampu menyatakan mana yang salah, mana yang benar, walaupun berat yang akan ia terima. Apa yang menjadi kekaguman kita yang bisa saja membuat kita celaka? Saya ingat ketika ada sebuah film dengan adegan-adegan yang berbahaya, yang membuat anak-anak melihat itu, dan mereka mengikuti adegan itu. Akhirnya membahayakan dalam kehidupan mereka. Saya melihat ada seorang Kristen yang melihat nilai materi sebagai sesuatu yang mengagumkan bagi dirinya. Padahal ia tidak sampai ke arah sana, tidak punya kemampuan ke arah sana. Akhirnya menghalalkan segala cara untuk memilikinya. Inti yang saya mau sampaikan di sini adalah kekaguman kita kepada sesuatu bisa saja membawa kesesatan dalam diri kita. Saya khawatir kita akan hancur gara-gara kita tidak mampu menjaga diri. Kagum dengan Artemis, kagum dengan Dewi yang dibangun kuilnya, kagum dengan kehebatan gedungnya, kagum dengan banyaknya popularitas yang ia miliki. Tanpa kita sadari, itu mencelakakan kehidupan kita. Hati-hati, karena itu tidak baik. Yang terakhir adalah di dalam bagian ini, seringkali pelayanan seseorang menghadapi sesuatu yang luar biasa. Namun percaya akan campur tangan Tuhan sehingga mujizat Tuhan bisa terjadi dengan nyata. Saya ingat satu pelayanan yang kami kerjakan di sebuah tempat. Jauh dari jangkauan teknologi, jauh dari jangkauan pelayanan medis, jauh dari jangkauan apapun yang kita harapkan. Satu saat, ada seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan. Pada waktu itu, kami tidak tahu lagi mau berbuat apa.
kondisinya begitu mengkhawatirkan. Jauh dari puskesmas. Kami tidak punya cara lain. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan. Dan kami berdoa bersama-sama. Meminta hikmat, meminta pertolongan Tuhan. Bagaimana Tuhan menyatakan cinta kasih-Nya. Bagaimana Tuhan bisa memberikan karya-karya yang besar itu. Berdoa, berdoa, dan berdoa. Akhirnya wanita ini disembuhkan dengan cara yang ajaib. Saya percaya bahwa pelayanan yang dikerjakan seringkali kita diperhadapkan pada sesuatu yang besar, yang luar biasa, dan mujizat Tuhan itu nyata bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pemirsa CGN TV yang saya kasihi di dalam kasih Kristus. Setelah kita mendengarkan uraian firman Tuhan di dalam studi kita tentang perjalanan misi ketiga Rasul Paulus dengan karya-karya Tuhan yang nyata dalam kehidupannya dan intervensi Tuhan yang begitu besar bagi gereja-gereja yang dikunjungi Rasul Paulus, termasuk pribadi-pribadi yang terlibat di dalamnya. Demikian juga dengan aplikasi rohani yang saya sampaikan kepada kita semua. Maka datanglah kita pada satu kesimpulan. Tuhan tidak pernah membiarkan gerejanya untuk tidak bertumbuh. Dan Tuhan selalu mengirimkan orang-orang yang ajaib, yang punya kualifikasi, yang luar biasa bagi gerejanya. Tetapi Tuhan juga menuntut gereja untuk bersikap sebagaimana layaknya umat Tuhan. Menjaga kekudusan hidup untuk bisa melayani dirinya dan melayani orang lain sesamanya. Sehingga dia menjadi contoh bagi semua orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Menyadari bahwa ada campur tangan Tuhan yang besar dalam kehidupannya. Sehingga ia akan senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan. Inilah hal yang boleh saya sampaikan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk segala kebenaran Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Mu. Terima kasih untuk contoh-contoh yang boleh kami lihat. Bagaimana Rasul Paulus dipakai Tuhan secara ajaib. Bagaimana karya Tuhan di Efesus. Bagaimana karya Tuhan di Makedonia. Dan bagaimana Tuhan menyatakan keajaiban-keajaibannya. Kiranya gereja saat ini menyadari akan kebaikan Tuhan ini. Kami berdoa, pemirsa CGN TV, kiranya mereka semua diberkati di dalam nama Yesus dengan mempelajari uraian demi uraian tadi. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan kita, kiranya Tuhan memberkati.